He's not slowing down. Watch out! Watch out! Hola, Jaime. What the hell is that thing? No! Let me explain! Never mind. Halo guys, selamat datang kembali di Bastalk Movie, channel yang membahas alur dari sebuah film. Apa kabar semuanya para pecinta film? Semoga baik-baik aja ya. Dalam video kali ini, gua akan bahas satu film superhero nih. Tapi bukan dari Marvel, melainkan dari rivalnya yaitu DC. Film ini berjudul Blue Beetle, yaitu superhero yang ikonik yang digadang-gadang nih bakal jadi awal kebangkitan film superhero DC berikutnya. So, gimana sih bentuk superhero-nya? Gimana sih kerennya ini film? Langsung aja kita bahas alur filmnya, Blue Beetle 2023. Film ini diawali dengan sebuah penemuan benda unik berwarna biru bersinar yang ditemukan oleh suatu perusahaan yang nantinya benda ini akan menjadi inti dari film ini. Lalu scene pun berpindah dengan pengenalan awal tokoh utama kita, yaitu bernama Jaime Reyes. Kita panggil aja si Jaime ya. Diperlihatkan Jaime ini telah kembali nih pulang ke tempat asalnya di mana sebelumnya ia telah menyelesaikan studi kuliahnya. Nampak Jaime bertemu dengan keluarganya. Nampak keluarga tersebut adalah keluarga yang sangat bahagia, apalagi ditambah dengan kedatangan Jaime. Nampak kehangatan antara mereka semua. Namun kebahagiaan kedatangannya ini tidak berlangsung lama nih guys. Karena ternyata keluarga mereka memiliki kendala yang sulit dibicarakan, yaitu mereka akan kehilangan rumahnya dikarenakan ya permasalahan keuangan. Jaime yang baru datang mendengarnya sangat terkejut karena ia tahu keadaannya selama ini baik-baik saja. Kemudian scene pun berpindah ketika Jaime sudah sampai di rumahnya. Jaime pun di sana sempat berbincang mengenai ceritanya selama berkuliah dan curhat nih bahwa selepas lulus dia masih belum memiliki pekerjaan alias nganggur coy. Dari sini gue bisa ngambil kesimpulan bahwa kasusnya sama kayak di Konoha gitu, yang mana banyak anak muda yang habis beres kuliah masih aja susah untuk mendapatkan pekerjaan. Dan singkatnya, pada keesokan harinya, Jaime pun mau tidak mau untuk mengisi kesehariannya. Ia ikut bekerja bersama saudara perempuannya nih, Milagro namanya kalau nggak salah, di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang menciptakan unit perang dengan teknologi yang super canggih dengan segala manfaatnya, yaitu bernama OMEC. Perusahaan ini merupakan perusahaan turun-temurun dan kini dipimpin oleh Victoria Court yang ini nih. Dan Victoria Court ini punya ponakan yang namanya yaitu Jenny Court. Tetapi antara mereka berdua nih, mereka memiliki perbedaan pandangan mengenai keberlangsungan perusahaan. Di mana nih yang satu, Victoria, menginginkan proyek perusahaan untuk membuat unit perang atau senjata untuk dilanjutkan. Sedangkan Jenny, ia memilih untuk menjadikan perusahaan menjadi perusahaan yang bisa lebih bermanfaat. Karena baginya, jika perusahaan dibuat produksi unit perang atau senjata, kayaknya bakal banyak yang dirugikan sih. Oke, paham ya. Jadi antara mereka ini ada saling perang dingin dan berselisih paham. Tapi tanpa disengaja, Jaime mendengar debat antara mereka berdua, sehingga Victoria memecat langsung Jaime dan saudaranya itu. Merasa bersalah dengan hal itu, Jenny berusaha untuk menawarkan pekerjaan baru dan meminta Jaime untuk menemuinya esok hari. Pokoknya bakal kayak dikasih pekerjaan gitu. Tentunya ini kesempatan bagus nih buat Jaime, yang kebetulan dia juga kan lagi nyari kerja juga gitu. Dan singkat cerita, esok hari pun tiba. Jaime datang ke tempat yang diperintahkan Jenny. Dia sangat disupport dan didukung oleh keluarganya. Bener-bener keluarga yang keren nih. Thank you, Bob. They don't get out much. Di sisi lain, Jenny yang berada di tempat itu ternyata sedang berusaha untuk mengambil benda biru yang kita kasih sebutan aja dulu nih ya, kumbang biru kali ya. Ia berusaha untuk mengambilnya. Namun tak lama,
benda itu diketahui hilang oleh pihak keamanan, sehingga membuat gedung perusahaan itu mengaktifkan protokol keamanannya. Dan secara bersamaan Jamie pun datang. Ketika keadaan lagi sibuk banget nih, ruwet, si Jamie malah papasan gitu sama si Jenny. Keadaan itu sangat panik bagi Jenny, sehingga Jenny meminta bantuan kepada Jamie untuk membawa kumbang biru itu yang telah Jenny ambil untuk diamankan. Dan singkatnya, kumbang biru itu pun telah selamat dan dibawa pulang oleh si Jamie. Namun nih, box yang berisikan kumbang biru itu yang seharusnya tidak dibuka oleh Jamie malah dibuka nih guys, dan membuat satu keluarga itu pun terkejut dengan isinya. Mungkin dikira mainan apa gimana, karena bentuknya emang bagus, keren juga gitu kan. Tapi di sini nih hal yang mengejutkan pun terjadi. Setelah box itu pun dibuka, kumbang biru itu pun langsung bereaksi dan tiba-tiba menempel pada Jamie yang menimbulkan kekacauan. Seketika itu juga Jamie langsung berubah menjadi makhluk kumbang biru dan bergerak terbang tanpa terkendali dan bahkan sampai membuat kericuhan di kota. Acquired. Who said that? System configured. It's gonna be. Oh man, I'm in space. Jamie yang sekarang sangatlah kuat. Ia memiliki kemampuan super kuat yang tak ia sangka-sangka. Tapi beruntung, secara otomatis Jamie dapat kembali ke rumah. Meskipun telah menimbulkan kehancuran, tetapi ia selamat. Melihat kejadian itu, keluarganya panik nih, terutama Rudy, karena dirasa dengan kejadian ini, maka pemerintah akan melacak dan mencari keluarganya. Ia takut akan terjadi hal yang berbahaya dan yang tidak diinginkan. Dan untuk menghentikan semua ini, Jamie mencoba mencari Jenny yang secara kebetulan bertemu nih sama si Jenny. Dan mereka pun memutuskan untuk ngobrol di rumah Jamie dan mereka pun langsung berdiskusi mengenai kumbang biru itu. Dan benar saja, Jenny terkejut karena telah melihat benda kumbang biru itu telah menyatu dengan Jamie. Di sini Jenny terkejut dan menjelaskan bahwa benda itu bernama Scarab, di mana itu merupakan senjata penghancur dan aktif dengan sendirinya memilih tuannya sendiri. Keadaan tersebut membuat mereka semua panik karena Jenny bilang bahwa benda itu pasti dicari oleh bibinya, Victoria, dan tak segan-segan nih akan membunuh jika benda itu tidak dikembalikan. Mereka semua panik, tetapi mencoba tenang untuk mencari solusi jalan keluar. Solusi pun ada, Jenny telah memilikinya, di mana caranya harus pergi ke tempat rahasia ayahnya, di mana tempat tersebut memerlukan kunci rahasia yang disimpan di dalam perusahaan, sehingga mereka mau tidak mau harus diam-diam ke dalam perusahaan dan kembali untuk mengambil kunci rahasia tersebut. Dan di lain sisi, tentunya hilangnya Scarab sudah diketahui oleh Victoria, dan Victoria memerintahkan anak buahnya untuk segera mencari benda tersebut. Rencana mengambil kunci rahasia pun berhasil dilakukan. Namun setelah selesai melakukan hal tersebut, Jamie dan Jenny dihadang atau diserang nih oleh anak buahnya Victoria. Hal itu membuat Jamie otomatis berubah kembali menjadi makhluk kumbang biru karena terancam. Ternyata anak buah Victoria itu merupakan wadah Omek hasil buatan perusahaan Victoria yang dapat merubah dirinya menjadi armor yang kuat. Hingga dari sinilah pertarungan antara mereka berdua terjadi. Serangan demi serangan saling mereka keluarkan, tapi jika disandingkan, Jamie masih lebih unggul dengan kemampuan supernya, bahkan membuat Omek kewalahan dan hampir dikalahkan. What's with the blades? Are you even listening to me? Eliminate. Pada diri Jamie seperti terdapat jiwa yang hidup dan berbicara, yang mana itu merupakan Scarab tersebut yang bisa mengendalikan setengah dari diri Jamie. Namun di tengah pertarungan itu, Jamie sempat lengah dan kini keadaan pun berbalik. Untungnya Rudy berhasil menyelamatkan Jamie dan mereka pun pergi ke tempat rahasia ayah Jenny. Sesampainya di tempat rahasia ayahnya, mereka menemukan banyak data penelitian dan menyimpulkan nama bagi Jamie adalah Blue Beetle, dan mengetahui bahwa Scarab adalah seperti makhluk hidup gitu dan memiliki nama juga, dan namanya itu adalah Kaji. Setelah diteliti data tersebut, betapa mengejutkannya Jamie bahwa Scarab itu tidak bisa terlepas dari inangnya jika sudah terpasang. Hal yang bisa membuat Scarab lepas adalah jika inangnya mati, yang berarti itu Jamie itu harus mati gitu. Jamie yang mengetahui itu pun tentu sangatlah shock guys.
dan merasa panik karena bagaimana nih selanjutnya akan berlangsung nih. Dan di sisi lain, pasukan dari Victoria ternyata sudah mengetahui keberadaan rumah Jamie dan mereka pun langsung melakukan penyergapan pada rumah Jamie. Jamie yang mengetahui hal tersebut dengan kekuatannya sesegera mungkin datang untuk menolong keluarganya yang sedang dalam bahaya. Dengan cepat, Jamie dapat menghadapi banyaknya pasukan Victoria. Tapi nih, dengan liciknya nih, pasukan Victoria mengarahkan serangannya kepada keluarga Jamie. Sehingga membuat Jamie ini lengah dan harus kalah dalam serangan ini. Dari serangan ini menimbulkan sang ayah tewas dan Jamie tertangkap dan dibawa oleh Victoria. What's wrong? Dad! What are you doing? Get this thing off of me! No, what's happening? Symbiotic system. Tentu saja kesedihan pun terjadi antara keluarga mereka selepas kejadian semalam dikarenakan sang ayah yang tewas dan juga Jamie nih yang diculik. Tetapi salutnya nih di sini mereka itu nggak nyerah gitu aja nih guys. Mereka mencari cara untuk mengatasi hal tersebut. Ini sih yang gue salutin dari keluarganya nih, solid guys. Mereka pun menyusun rencana dan mencari untuk menyusul keberadaan Jamie dengan menggunakan pesawat kumbang milik ayah Jenny. Di sisi lain, pada scene Jamie yang tertangkap, ternyata tujuan dari Victoria itu adalah untuk mengekstrak kekuatan dari Scarab untuk dialihkan pada Omek. Sehingga nih ia dapat menciptakan lebih banyak alat tempur dan juga lebih kuat tentunya. Dan oke, kita kembali lagi kepada Jamie family di sini. Mereka pun singkatnya telah tiba di lokasi diculiknya si Jamie nih. Betapa mudahnya mereka menghancurkan pertahanan dari pasukan Victoria ini. Pasukan Victoria yang melawan bukanlah tandingan dari pesawat perang Blue Beetle ini. Dan setelah pendaratan yang kurang mulus nih, mereka pun bergegas masuk langsung ke dalam markas yang dimana ekstra kekuatan telah berlangsung. Hal ini membuat kesadaran Jamie itu berkurang, bahkan ini bisa memungkinkan si Jamie ini tewas guys. Di saat itu berlangsung, Jamie pun mendapatkan penglihatan mengenai ayahnya yang sudah tewas, yang memberikannya semangat agar terus berjuang untuk melewati ini semua. Dan berkat semangat dari ayahnya inilah, meskipun pengekstrakan berhasil dilakukan, tapi ajaibnya Jamie tidak meninggal. Dia malah selamat gitu guys. Justru ia malah mendapatkan kekuatannya itu menjadi lebih kuat dan kini ia bersatu dengan Kaji. Dan dimana kita kembali di sisi lain setelah pengekstrakan itu terjadi, hal itu membuat Omek menjadi semakin kuat nih guys dan semakin brutal. Dan kemudian singkat cerita, Jamie pun berhasil sadar kembali dan dapat kabur dari tempat ekstrak tersebut. Dan pada akhirnya dari ini semua Jamie harus menghadapi takdirnya, yaitu untuk menghadapi Omek yang semakin kuat nih. Tetapi kekuatan Scarab Kaji masih dalam proses pengaktifan kembali sehingga si Jamie ini masih belum bisa melawan, cuman bisa kabur-kabur gitu guys. Dan di sini kita dapat melihat sosok Omek yang ditambah dengan kekuatan Kaji. Jujur di sini jadi keren banget tampilannya menurut gua nih. Kemudian si Jamie yang masih panik kejar Omek pun tidak sengaja nih bertemu dengan keluarganya. Di sini keluarganya merasa sangat senang karena mengetahui Jamie yang selamat. Namun yang belum diketahui adalah bahwa saudara perempuan Jamie ini masih di dalam gitu. Sehingga mau tidak mau Jamie harus bergegas kembali untuk menyelamatkan saudaranya itu. Dan ini nih, dialah pahlawan di film ini. Akhirnya pun datang. Kekuatannya pun sudah kembali dan langsung bantai-bantai nih bos. Awalnya lawan Kroco gitu mah gampang. Dengan cepat dia mengalahkan semua kroco-kroco yang ada di sana. Tetapi ya, namun film tidak berhenti di situ saja. Omek langsung menyerang Jamie dan pertarungan sesungguhnya pun baru saja dimulai. Adegan epik pun berlangsung. Robot biru dan robot merah nih kita bilang mah saling melakukan penyerangan satu sama lain, mengeluarkan senjata pedangnya masing-masing dan saling tinju meninju. Karena apa? Ya, tinju dibalas tinju. pertarungan masih terus berlangsung. Dapat kita lihat bahwa kekuatan mereka bisa dibilang nih hampir sama nih, imbang gitu. Tetapi karena Jamie yang terlalu meremehkan Omek, Jamie pun tumbang dan hampir dikalahkan. Ourselves highlight. Beruntung lagi-lagi kekuatan keluarga pun datang nih. Rudy datang membantu dan tapi naasnya si Rudy malah kena serang juga nih. Hal itu membuat Jamie marah
dan langsung mengeluarkan ultinya Kamehameha ini. Lihat. Kemarahan dari Jamie itu pun membuat Omek tak berdaya, dan easy banget nih sebenarnya buat Jamie kalau ingin membunuh si Omek nih. Cuman Jamie ini superhero baik gitu. Superhero emang baik sih. Jadi kesalahan Omek tuh dimaafin guys, karena dia ingat keluarganya dan ia tidak ingin membunuh si Omek ini. Mendengar hal tersebut dan kebaikan dari si Jamie, Omek yang merupakan anak buah dari Victoria pun rasanya sudah tersadar dan luluh nih hatinya. Bahwa yang ia lakukan nih, ia merasa bersalah dan ingat akan keluarganya. Hingga ia pun melakukan kekuatan maksimal yang dimiliki oleh Omek ini, yang membuat dirinya rela untuk berkorban dan meledakkan dirinya bersama dengan Victoria. Mungkin ini sebagai penebusan dosa untuk dari Omek itu sendiri ya. Cuida a tu familia. Váyanse. Vicam. What? No! What are you doing? What? No! Stop! I suggest. Dan pada akhirnya nih Jamie, Jenny, dan sekeluarga pun akhirnya selamat guys, dan menempuh hidup baru dengan menjalankan tempat rahasia ayah Jenny dan tentunya hidup bahagia. Dan itu dia guys film Blue Beetle 2023. Menurut gua nih filmnya beda banget dari film superhero DC lainnya yang kayak Superman, Batman, Flash yang kayak gitu ya. Gak tahu kenapa gue pas nonton nih ngerasain kayak vibes-nya itu kayak beda aja gitu. Film ini lebih enak untuk dipantengin, karakter tokohnya juga keren nih. Sama alur ceritanya juga nggak bikin ngebosenin sih menurut gue. Dan di IMDb film ini mendapatkan rating yang lumayan oke sih, yaitu 6,1. Dan gue harap sih untuk kedepannya nih DC bakal rilis film-film superhero lainnya yang lebih keren lagi tentunya. Dan bisa jadi pembanding dan pendongkrak nih untuk bersaing sama sebelahnya nih, si Marvel. Oke, mungkin untuk video kali ini segitu dulu guys. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Dadah.